Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Ma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Pak Fadil KM serta jajarannya, para asatid, asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban-kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bita'adim semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih seputar fadilah, keutamaan ilmu. Ada perbandingan tintanya ulama dibandingkan dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Jadi yang dimaksud dengan tinta ulama adalah karangan-karangan ulama, tukilan-tukilan ulama. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, fadlul alim alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim, keutamaan orang yang berilmu
dibandingkan dengan abid, orang yang ahli ibadah, itu kafadli ala adnakum, diibaratkan seperti perbandingan aku ala adnakum, berbanding dengan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat mulia dan tingkatannya tinggi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ana alimun ahabbul alim, ana alimun ahabbu aliman, aku zat yang maha tahu, kata Allah. Ahabbu aliman, aku sangat ridho, sangat cinta kepada orang-orang alim tuh. Jadi beruntunglah orang-orang yang memiliki predikat alim, orang-orang yang memiliki predikat orang-orang yang berilmu, yang Allah berikan anugerah ilmu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Hasan, Imam Hasan rahmatullahu alaihi pernah mengatakan, midadul ulama yuzanu yaumal qiyamah bidami syuhadatu, tintanya ulama dibandingkan dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Ketika pada hari kiamat ditimbang, itu ya, ketika terjadi pada hari kiamat, maka ditimbanglah antara tintanya ulama dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Mana yang lebih unggul? Fayatarajjahu midadul ulama ala dami syuhada. Maka tintanya para ulama itu lebih unggul dibandingkan dengan darahnya orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Itu ya, jadi karangan-karangan ulama. Seperti halnya kita sekarang bisa tahu nih ya, hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas daripada midadul ulama. Kalau tidak ada karangan-karangan para ulama, tidak mungkin kita akan tahu. Betul Bapak? Hadis ya, kutubus sitah yang 6 itu, Bukhari, Muslim itu, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, tambah dengan Al-Muwatta itu itu bisa kita baca. Itu karena apa? Karena ada midadul ulama. Iya, ada karangan-karangannya para ulama. Makanya bertebaran sekarang di mana-mana, beribu-ribu atau berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar kitab-kitab para ulama. Itu semuanya tidak lepas daripada midadul ulama, karangan-karangan para ulama. Makanya ketika dibandingkan pada hari kiamat dengan damnya para syuhada, dengan darahnya orang-orang yang mati syahid, maka lebih unggul tintanya para ulama. Coba seandainya kalau tidak ada karangan, bagaimana kita nasib itu? Betul kan? Bayangkan saja Pak, gitu ya. Kalau enggak ada karangan ulama, kita akan bodoh Pak. Kita enggak tahu. Insyaallah. Dan begitulah Allah menjaga ilmu dia. Makanya ada yang disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat seperti itu. Walaupun orangnya sudah tidak ada, ulamanya sudah tidak ada, jauh sekali dari masa hidupnya, tapi sampai sekarang kita bisa tahu tuh, Masya Allah. Kenapa? Karena ada karangannya. Iya, Masya Allah. Makanya usahakan gitu, kita membaca karangan para ulama, kitab-kitab gitu ya. Apalagi sekarang sudah enak Pak, sudah enak sekarang.
tinggal beli, tinggal bisa bacanya. Iya, enak. Ada yang sudah nerjemahin, ada yang sudah nerangin, udah sedang dijelasin secara detail lagi, masya Allah. Kitab asal terus disarahin, sarahin. Sampai apa? Sampai jelas itu. Makanya ada ilmu fikih itu. Itu penjelasan, penjabaran atau pentafsir daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu. Coba seandainya kalau nggak ada kitab fikih gitu, seandainya ya tidak ada penjelasan daripada ulama, kita langsung ke Al-Quran Hadis itu. Secara apa? Pengetahuan kita gitu ya. Ya Allah, nggak mungkin kita pasti akan tahu gitu. Itu ya, kita bisa tahu kenapa? Karena ada pemikiran-pemikiran para ulama untuk menjelaskan supaya lebih jelas lagi gitu. Ya, supaya lebih jelas dan mudah dicerna oleh kita. Masya Allah. Apalagi kalau lihat sejarah dahulu kala gitu, Al-Quran belum dimushafkan gitu, belum dibukukan sebagainya, bahkan titik dan harokatnya pun nggak ada gitu. Coba seandainya kalau nggak ada pembukuan Al-Quran, kita bagaimana membaca Al-Quran sampai sekarang? Insya Allah gitu ya. Itu tidak lepas daripada midadul ulama. Makanya kenapa hebat di sini ya? Di akhirat ketika ditimbang, ternyata midadnya ulama, tintanya para ulama itu bisa mengungguli darahnya orang-orang yang mati syahid. Nih dia. Makanya hargai itu ya. Kitab-kitabnya para ulama karena perjuangannya, Pak. Kita dulu dijelaskan ya, para guru-guru kita, ulama mengumpulkan satu hadis saja bisa bersanad. Itu kan bisa bersanad, itu perjuangannya jauh sekali, lama itu ya, Pak. Makanya jasanya para ulama itu masya Allah besar sekali, Pak, besar sekali, masya Allah gitu. Makanya benar-benar orang alim itu benar-benar ulama itu warasatul anbiya. Kalau tidak ada para ulama, kita akan jadi orang-orang bodoh, Pak. Kita tidak mungkin akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wasallam, karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kun aliman, ini hadis masyhur, au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahlaka. Ini dalam satu riwayat yang lain, kun aliman au muta'alliman au samian au muhibban wala takun khamisan fatahlaka. Dalam riwayat yang lain tambah 5, tambah 4 ya, tambah 1 jadi 4. Tapi janganlah menjadi yang kelima. Jadi baginda Rasul menyuruh kita menjadi satu orang alim, gitu ya, orang yang berilmu. Au muta'alliman, jadilah kamu orang-orang yang belajar. Tuh, kalau bukan orang yang ngajar berarti jadilah orang yang belajar. Au sami'an, atau orang yang mendengar. Tuh. Tambah lagi au muhibban dalam hadis yang lain. Atau jadilah kamu orang-orang yang mencintai orang alim, mencintai orang yang muta'alim belajar, atau mencintai orang-orang yang mendengarkan. Wala takun robian atau wala takun khomisan, janganlah kamu jadi orang yang kelima. Di sini orang yang keempat. Maksudnya orang yang kelima, orang keempat itu siapa? Yaitu bukan orang alim, bukan, itu ya, yang ngajarin ilmu bukan, yang belajar bukan, yang dengerin juga bukan, yang seneng juga bukan. Maka jadilah orang itu celaka gitu.
Berarti apa? Pembenci. Orang yang tidak suka orang alim, orang yang tidak suka orang yang belajar, orang yang tidak suka orang yang dengar mustami gitu ya. Atau juga dia itu malah menjadi pembenci orang-orang yang mencintai tiga golongan tadi, masya Allah, maka celakalah, rugilah dia. Alhamdulillah, subhanallah. Tuh, makanya ini apa? Satu perputaran ilmu gitu. Kalau tidak jadi orang alim, jadilah orang muta'alim. Itu ya, muta'alim itu orang belajar. Beda dengan sami, awasnya. Dia orang-orang muta'alim itu pegang pensil gitu ya, nulis, pegang buku, pegang kitab, itu muta'alim. Itu ya. Setiap hari ngajinya muta'alim mah. Itu dari subuh sampai jam 9, istirahat jam 10 sampai jam 12, sholat istirahat jam 2, ngaji lagi sampai jam 5. Itu ya, sholat asar terus ngaji lagi sampai maghrib, terus sampai jam 12 lagi malam baru istirahat. Itu mau ta'lim itu. Jadi setiap jam itu ngajinya. Bahkan ada tuh Riyadut Tafsir, itu ngajinya bulan Ramadan sebulan penuh tuh. Ngaji tafsir gitu, tafsir. Itu istirahatnya cuma buka sama apa? Sama sahur doang dan sholat. Masya Allah, bayangin Pak, itu muta'alim itu. Ya Allah, jadi harus kuat mata dan harus kuat duduk itu. Nah, beda lagi dengan sami. Ya, sami model begini kita nih, dengerin aja doang gitu, ciping sebutnya. Kalau di kampung jarsi, ngajajar di sisi gitu ya. Ya Allah, menjajar sambil ngopi. Kalau di kampung ya, ngopi ngerokok tuh. Enak kalinya kalau ngopi ya. Ya Allah, lalu kita duduk gitu. Itu sebenarnya. Jadi sami ya cuman denger doang. Nah, al-muhibban ini nih, penting juga muhibban itu ya. Itu contohnya orang yang memfasilitasi gitu harus ada kan. Oh, orang yang ngasih fasilitas kepada orang alim, muta'alim juga penting. Kan kebanyakan ya orang yang muta'alim Pak, orang alim, muta'alim jarang yang istilahnya dari tahap kehidupannya kaya raya, jarang. Kebanyakan orang yang muta'alim biasanya ya orang-orang kampung biasanya. Kebanyakan Pak. Betul gak? Iya kan? Anaknya mau, orang tuanya kagak mampu biasanya gitu. Gitu kan. Makanya kita nyarinya yang gratis. Itu gak Pak? Iya, makanya malu gitu kalau kita ngaji dibayar dan sebagainya. Kenapa? Ketika kita dulu juga ketika ngaji gak pernah kita bayar guru kita. Betul ya? Pengennya yang gratis, paling waktu pulang aja gitu. Itu setahun sekali. Masya Allah, bener-bener lillah guru kita itu, Masya Allah ngajarnya. Jadi waktu masuk doang gitu ya, paling ngasih 50.000 uang miftah gitu ya. Ya paling segitu. Makan ya sendiri aja kita, makan sendiri, nyuci sendiri, mandi sendiri gitu. Tidur bareng-bareng. Ya Allah, itu Masya Allah. Jadi cuma beda gitu, kerasa dengan yang modern-modern gitu. Kita bedanya seperti itu. Jadi jeripayah dulu masyarakat sebetulnya. Yang paling sulitnya gitu kalau apa? Kalau musim hujan. Itu ya, suluh pada basah kan gitu, kayu ya Allah. Perut keroncongan. Musim hujan kerasa kan lapar. Ya Allah, ini apa yang harus dibakar kan gitu ya. Sendal paling. Allahu Akbar. Emang itu ya, masakat gitu. Dulu mah gitu Pak, masakat. Kalau sekarang tinggal enak. Kalau santri-santri yang modern sekarang itu enak banget. Tinggal makan gitu ya, minum tinggal minum.
pakaian udah enak di laundry dan sebagainya. Kalau kita dulu, masya Allah, makanya kita mah nyarinya yang gratis. Itu Pak, iya, masya Allah. Maka perlu pentingnya muhib di sini. Di antaranya orang yang membiayai kita. Itu kan kemarin kita jelaskan. Pentingnya orang-orang yang muhib kepada orang alim atau kepada muta'alim. Jangan sampai orang yang ngaji dimusuhin gitu. Gitu ya. Masa depan suram lah gitu sebagainya. Jangan mau ke santri gitu. Masa depannya gelap, gak jelas. Betul Pak ya? Masya Allah. Padahal sekarang sangat dibutuhkan Pak. Masya Allah. Gitu kan? Kita bukan formal, bukan pesantren-pesantren formal, bukan sekolah-sekolah formal. Gitu ya, yang gak jelas ya. Sampai kapan pun jadi santri kita mah gitu. Walaupun udah beruban sebagai udah kakek-kakek di pesantren tetap baik santri gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada batasnya. Kita pesantren dulu. Kalau pesantren sekarang ada batasnya. Ada persiapan kelas 1, 2, 3. Enak sekarang mah. Naik kelas 4 sampai kelas 6. Tuh 6 tahun. Kalau kita selama masih betah di sana terus saja gitu. Ya Allah, begitu Pak. Ya. Masa makanya penting muhib ini, muhib dulu sejarah para guru gitu. Di mana beliau dikasih dikaruniai anak yang pintar, soleh gitu ya. Soleh itu kenapa? Karena sangat muhib kepada orang alim dan juga muta'alim. Jadi bukan hanya ngasih kepada gurunya saja, tetapi kepada santrinya. Itu. Jadi ketika ngelewat ya, santri itu di stop dulu. Itu. Jadi kalau mau ke guru ini bawa beras itu ya. Yang di belakang setengah karung, depan setengah karung, jadi 1 karung dibawa gitu. Ini buat guru, ini buat kamu gitu. Masya Allah. Ternyata di dalam kitab Ta'limul Muta'alim begitu. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang alim gitu ya, maka takdimlah, agungkanlah siapa? Orang alim atau orang yang muta'alim begitu. Kalau tidak dijadikan Allah anaknya orang alim, nanti keturunannya ada. Itu Pak, gitu ya, Masya Allah. Yang takdim, yang mengagungkan, maksudnya menghormat gitu ya, orang-orang alim atau orang-orang yang belajar. Tuh, maka nanti kita akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah, yaitu anak-anak yang alim, anak-anak yang soleh. Kalau bukan anak kita, nanti cucu kita terus pasti ada nanti yang soleh. Itu dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Itu ya. Jadi bahasanya bukan hanya ke gurunya saja, ternyata kepada orang yang ngaji juga gitu. Masya Allah. Begitu ya. Nah, di sini Rasul melarang kita menjadi orang yang keempat dalam satu hadis di sini. Dalam hadis lain jangan menjadi orang yang kelima, yaitu bukan orang alim, bukan orang muta'alim, bukan sami, bukan yang dengar, atau bukan pencinta juga. Itu maka celakalah dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu ya. Qila ya Rasulullah, baginda Rasul pernah ditanya, ayyul a'mal afdal? Wahai baginda Rasul, amal yang manakah yang paling afdal? Faqala Rasul menjawab, al-ilmu billah. Al-ilmu billah, yaitu ilmu. Ya, ilmu yang paling afdal itu al-ilmu billah. Jadi nyari ilmu tapi niatnya karena Allah. Ini harus digarisbawahi Pak ya. Karena banyak sekali dalam kitab ta'lim disebutkan di awal-awal ya. Jadi banyak orang yang ngaji ilmu tetapi tidak sampai kepada samratul ilmu, kepada buahnya ilmu. Ternyata dia salah rute. Jadi dari awal dia pakai rutenya yang salah. Itu.
Maksudnya apa? Rukun pertama itu harus lillah. Awas nih ya. Jadi harus lillah. Kita ngaji itu lillah. Kalau kata guru, ngaji itu ibadah. Itu bahasa ngaji itu ibadah. Jadi jangan ada bahasa dalam diri kita pengen pinter, tuh ya. Nah, ada yang menyalahkan, masa sih kita ngaji gak boleh pinter? Karena di sana nanti bisa syaitan itu mensisipi ke dalam diri kita. Tuh, kalau tujuan kita ngaji pengen pinter ya, kata setan deh, udah, kamu udah pinter, itu ya, bahkan hampir sama guru kamu tuh kan. Apa yang terjadi? Berhenti ngajinya Pak. Padahal itu adalah apa? Penyesatan setan, bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nanti dari pihak apa manusia setannya ataupun dari jin nantinya yang membisikkan kita, udah kamu udah pinter, udah hebat ngaji sebagainya. Nah akhirnya ngajinya padahal belum sampai. Itu kenapa? Karena merasa pinter. Awas nih. Bahkan dia apa? Dia berani-berani menyalahkan gurunya. Waduh, ini bahaya. Ini bahaya Pak. Itu ya. Karena bukan 1-2 orang Pak. Yang saya pernah saksikan gitu. Ada murid yang menyalahkan gurunya. Itu. Jadi keberkahan ilmunya Allah cabut. Itu. Jadi ilmu yang Allah kasih itu dicabut lagi oleh Allah. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri tidak ada manfaatnya sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia hidup di masyarakat seperti orang bodoh. Itu Masya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena tadi tujuan ngajinya pengen pinter. Tapi lillah haji mah, mau pinter mau kagak gitu. Kenapa nih kalau mau pinter? Kalau susah ngapalnya, aduh susah nih, belajar gak bisa-bisa, ilmu nahu susah, ilmu sorof pabelit baik gitu ya. Gak bisa-bisa nasrib deh gitu. Kan belum nasrib, ngias, ngewuku. Ya itu nasriban itu panjang Pak. Pusing gitu ya. Gak bisa-bisa. Itu ya, tambah ilmu fikih, aduh. Tambah ilmu faraid waris, tambah pusing lagi. Ngaji ilmu palak, waduh, pabelit nih ya. Jadi gak bisa-bisa, apa akhirnya? Udah berhenti pusing, gak bisa-bisa kayak gitu kan. Dulu guru kami pernah gitu mengatakan gitu kepada para santrinya. Ini masih terngiang ya. Jadi kalau ngaji jangan bingung-bingung gitu. Kita bisa apa enggak nanti gitu. Kata guru, nanti juga bisa, gitu bahasanya. Kita ketika ngaji nggak pernah kebayang Pak, nggak pernah kebayang, nggak pernah terlintas dalam pikiran gitu. Kita itu bisa membaca kitab yang tidak ada harokatnya sama sekali gitu. Sebetulnya kitab gundul. Jadi ketika semakin lama dipandangin malah semakin melatatin lagi gitu. Kita pusing kita bacanya. Ini bagaimana cara bacanya gitu. Seperti itu. Tetapi guru kami jadi tahu gitu apa yang menjadi problematika para santrinya gitu. Sampai memberikan fatwa, nanti juga kamu akan bisa. Itu terus aja ngaji mah gitu. Seperti itu. Jadi bisanya kita itu tidak pernah terasa Pak. Jadi secara tidak sadar gitu ya. Ya Allah, ternyata seperti ini gitu. Itu dulu kita pernah nalar dan sebagainya kan. Ini nalar yang paling kecilnya jurumnya itu al-kalamu walabdul murakabul mufidu bil wadi. Kita nggak ngerti al-kalamu utawi aran dulu pakai Jawa bahasanya. Utawi aran kalam iku huwa utawi kalam. Kalau hafal-hafal gitunya, tapi maksudnya nggak ngerti. Ini maksudnya apa gitu. Padahal paling dasar itu nah. Masya Allah. Tapi setelah
1 tahun, 2, 3 terus ya minimal 10 tahun Pak. Jadi sing lama begitu ngajinya, nanti juga Allah kasih ilmu yang tidak pernah kita sadari itu Pak. Masya Allah, makanya al ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Masya Allah, seperti itu. Makanya ngaji itu lillah, al ilmu billah di sini. Jadi harus karena Allah, bukan karena maksud yang lain. Awas ya, seperti kita ngaji sini bukan karena pengen pintar itu ya lillah gue ngaji, duduk gue gitu, itu ya insyaallah. Bahasanya Allah kasih atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita, itu ya. Makanya nih ada ya yang salah dari orang tua, kok anak saya tuh pinter-pinter kan itu ya, berarti gurunya itu gak bisa ngajarnya. Padahal urusan nyinterin anak, ngertiin anak itu bukan urusan guru, tetapi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas yang jadi permasalahan ini suka salah gitu, kok anak saya gak pinter-pinter padahal udah bertahun-tahun. Kalau kata guru kita baru pesantren 1 tahun 3 tahun pesantren itu masak aja itu masih tutung gitu. Tutung tuh ya masih gosong, iya kan. Jadi ketaranya itu yaitu dengan masakannya. Kalau masakannya udah bagus udah nggak gosong gitu ya, atau bisa bikin keraksani sebutnya gitu ya. Ada bahasa istilah kalau di kobong kami itu keraksani Pak, itu ya. Jadi ketika diambil nasinya itu di pinggir-pinggir kasrol itu ada keraknya, tapi nggak gosong. Ketika dibanjur pakai air lagi, pakai masako dan sebagainya, waduh itu enak Pak. Atau pakai minyak itu cerita kami dulu gitu, masya Allah, kriuk gitu ya. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah begitu berarti hebat, udah hebat. Dan bisa sampai gitu Pak, itu lama itu ya. Jadi dari gosong sampai bisa mulus kuning itu ya, bisa kuning. Kita ngalamin seperti itu Pak. Dari tunggu sampai semawar ya. Semawar itu dulu mah lumayan mahal ya. Itu masuk Allah sampai habis beberapa kasrah itu. Nah, jadi sing lama begitu. Kalau kata guru gitu, yang lama aja ngajinya, nanti Allah kasih ilmu. Jangan takut gitu. Ya Allah. Gitu ya. Nanti sekarang baru kita kerasa dan kita sebutin lagi gitu. Kita omongin lagi kepada ya murid-murid kita gitu, kepada santri-santri kita. Itu. Jadi ilmu itu begitulah Allah kasih gitu. Asal kita bisa kuat istiqomah gitu. Ngaji. Gitu aja gitu. Gak usah ada pikiran yang lain-lain yang macem-macem. Kenapa? Karena itu membuat pintu buat masuk bisikan-bisikan setan. Gitu Pak ya. Lillah aja kita mah. Karena ngaji itu ibadah udah gitu aja. Ngaji itu ibadah, mau bisa mau belum bisa tetap terus ngaji gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya Allah golongkan menjadi ahli ilmu itu ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikanlah kepada mereka keistiqomahan itu dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita juga selalu dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita juga generasi penerus kita, mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak dan generasi penerus yang soleh dan soleh. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.